Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah bergabung di kelas alumni atau kelas komunitas kita ini, yang hari ini sudah memasuki di pertemuan keempat ya. Jadi, alhamdulillah sekali bahwa di komunitas terus bertambah dan alhamdulillah hari ini sebenarnya hampir 100 lebih yang ikut mendaftar. Semoga nanti masuk semua, bisa join bareng-bareng ya. Dan kali ini seperti yang disampaikan ada beberapa agenda. Alhamdulillah ini ada satu tadi di chat Pak Wayan ingin framing sebentar tentang kursor, boleh nanti kita sempatkan waktunya. Kemudian nanti Pak Ari juga akan menyampaikan beberapa hal yang kaitannya dengan perkembangan, karena kemarin sempat dibahas cukup menarik di komunitas kita tentang pengambilan jurnal, kemudian citasi juga. Nah, kemudian dari kelas inovatif, alhamdulillah hari ini juga akan menyampaikan beberapa aplikasi yang alhamdulillah sudah bisa digunakan. Dan tentunya nanti butuh masukan, kritik dan saran dari teman-teman di alumni untuk membuat aplikasi ini jauh lebih baik lagi. Baik, saya sapa dulu beberapa peserta yang sudah join di sini. Eh, Pak Wayan, sudah bisa unmute Pak Wayan? Ya, Pak Wayan. Belum bisa ya? Oke. Sore, selamat sore Bu. Selamat Oke, sore. Sore Pak Wayan. Wah, ini di oke. Jogja lagi hujan deras ini, jadi saya koneksi kurang begitu lancar. Tapi alhamdulillah masih bisa on cam ini. Gimana Pak Wayan? Selamat Apa sore semua. kabarnya? Ya, kalau Sore. di Bali sedang panas-panasnya Bu. Panas-panasnya Ya, dari 3 hari terakhir ya, nih, ya, very ya, hot. ya, baik. Ya. Selamat sore Pak Ari, suhu kita, teman-teman yang udah Pak bergabung. Selamat Wayan, sore, salam kenal dari Bali. Ya, Pak Wayan. Gimana perkembangan penggunaan kursornya? Atau mungkin ada yang mau disampaikan? Eh, Ibaratnya saya cuma melatih jurus yang pernah dikasih saja, saya belum sempat develop, Bu, karena kesibukan dan mungkin juga yang lain belum sempat mencoba. Intinya apa yang yang pernah disampaikan sama Pak Ari itu bagaimana cara tentang memberikan persona, pemberian konten dan apa tuh memberikan mengharapkan hasilnya seperti apa sudah saya lakukan dan ini ternyata tidak hanya bisa dipakai untuk penyusunan tesis dalam hal ini Bu ya, saya akan menyusun tesis, tapi juga bisa diaplikasikan untuk katakanlah menjawab soal-soal Bu. Ya, saya dulu pernah sempat ikut grup-grup akuntansi waktu S1. Nah, sekarang masih juga ternyata aktif grupnya. Saya coba ikut menerapkan soal-soal yang diberikan oleh adik di kelas itu dengan memberikan kursor, dengan memberikan konten-konten apa namanya buku-buku yang sudah kami pakai, misalnya dari akuntansi keuangan intermediate dan sebagainya itu berdasarkan referensi ini, tolong kerjakan ini. Saya maunya seperti ini. Mau ternyata. Setelah saya share coba jawabannya di sana, ada tanggapan dari rekan-rekan dosen. Ternyata saya justru dianggap dosen karena mungkin saking telitinya si kursus ini memberikan penjelasan. Penjelasannya outputnya seperti ini. Baik, sebelum kita membahas masalah ini, mari kita eh, analisa kasus per kasus dulu. Nah, dianalisa dia per kasus dulu, misalnya tentang istilahnya adjustment tentang eh, apa namanya itu sewa di bar buka dan penyesuaian dengan pembayaran yang akan diterima. Begitulah contohnya. Dia satu persatu case-nya itu dibahas dulu oleh kursor tek, 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 dan diberikan ya jurnalnya. Jurnal ini dulu, setelah jurnal ini akan diberikan penyesuaian. Penyesuaiannya setelah adanya penyesuaian inilah neraca yang sudah disesuaikan. Nah, akhir katanya itu dia berani memberikan ini adalah berdasarkan buku yang diambil dari apa Kisho misalnya, Kisho Intermediate Accounting. Nah, dia bisa juga mensitasi dari mana dasar pembuatan atau penyelesaian soalnya itu. Itu yang saya temukan Pak selama ini. Baru itu aja saya bisa explore Pak. Yang lain justru yang saya butuhkan belum belum sempat Pak. Saya belum tahu paham tentang bagaimana sih framing membuat bagan tesis itu sendiri, Pak? Karena mungkin kemarin
rekamannya entah di mana, apa ke delete nggak sengaja. Itu saya mau tanyakan sekarang, Pak. Terima kasih, Pak dan Ibu. Mohon maaf. Terima kasih Pak Wayan. Alhamdulillah. Mungkin ada yang lainnya yang pengen sharing, boleh sekali unmute. Silahkan, silahkan. Baik, kalau begitu saya sapa dulu Pak Ari. Selamat sore Pak Ari. Selamat sore. Ya, Hmm. mungkin dari Pak Ari ada yang ingin disampaikan langsung aja Pak Ari di komunitas kita kali ini karena kemarin ramai sekali tuh Pak Ari sampai Hmm. ada yang namanya tertimbun-timbun di Oh grup iya, kita. oke. Ya, saya izin share. Selamat berpuasa semuanya yang menjalankan. Mudah-mudahan masih seger sampai sore ini. Ya, ini seperti sesuai janji saya kemarin, kita akan mempelajari tentang typeset ya. Nah, ini typeset ini memang salah satu tool yang cukup mudah untuk pencarian jurnal dengan fitur yang lumayan fleksibel. Oke, yang pertama kali adalah Bapak Ibu login di halaman typeset ya, halaman typeset, kemudian login, ya pakai akun sharing bersama bisa. Nah, kemudian, nah halaman pertama ini adalah halaman pencarian ya. Ini sama formatnya apa yang ditulis sama seperti kita di kursor, kolom di kursor. Nah, kalau di kursor kan kita nggak boleh menuliskan carikan referensi ya. Nanti ada rekamannya kalau yang ingin tahu kenapa nggak boleh carikan referensi. Nah ini nggak boleh. Karena dia nggak punya kemampuan untuk menembus masuk ke database-nya Google. Bukan tidak bisa kursor, cuma dia bukan ditugaskan bukan untuk itu. Nah, yang ditugaskan untuk mencari ini ya salah satunya ini. Ya, kita masuk. Di sini kita tuliskan misalnya berikan saya jurnal atau penelitian biar lebih umum tentang artificial intelligence fokus pada tahun sebelum 2000 atau sesudah ya, sudah 2024, 22. Nah, jadi ini apa yang ditulis di sini ya, sama seperti kita menuliskan di kursor untuk pencarian. Jadi goal saya itu mindahin karena masih banyak yang mencari jurnal di ChatGPT. Ya, banyak yang mencari jurnal di ChatGPT tanpa menggunakan alat bantu tambahan. Saya miris sekali di situ, nanti jurnalnya yang diambil juga belum tentu valid. Oleh karena itu, saya pindahkan ke sini biar valid sekalian jurnalnya. Oke, jadi cara menulisnya itu, kemudian di sini apa? Ada fitur standar, ada fitur high quality, dan ada fitur deep review. Nah, ini berdasarkan adalah kualitas dari pencariannya. Ya, kalau standar dia ya umum, kemudian high quality tentunya dia kemungkinan berasal dari top tier platform, kemudian di preview ini adalah sudah otomatis, pencarian yang sangat otomatis. Nah, jadi pilih tiga ini kita pakai
prosesnya sama, caranya sama, cuma prosesnya. Kalau ini cepat, ini lebih lama, ini paling lama, ini bisa setengah jam. Nah, kita cari yang standar ya buat mempercepat. Nah, dia akan mencari, membuat literatur review. Oh ya, kalau ada yang belum ke bahasa bisa dipindah di sini. Bahasa, terus, nah, sudah keluar. Oke, jadi saya ulang lagi. Mungkin ada yang baru join, masuk ke sini. Kalau yang sudah dapat akun, sambil langsung praktek enggak, Pak? Carikan saya penelitian tentang artificial intelligence, fokus pada penelitian. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu setelah tahun 2022. Nah, summary-nya bisa dipilih 5 atau 10. Nah, kita bikin default. Kemudian bahasanya kita bisa pilih. Defaultnya adalah Inggris. Ini sudah saya rubah ke bahasa Indonesia. Nah, kemudian saya bahas fitur-fitur yang utama aja ya, yang kecil-kecil nanti teman-teman bisa praktek sendiri. Nah, yang penting. Nah, ini kemudian filter yang kedua setelah muncul hasilnya, ada beberapa filter. Filter yang pertama itu yang PDF, karena terkait dengan kursor. Karena kursor butuh data yang bisa dibaca ya, dikonvert menjadi TXT. Nah, PDF. Apa yang terjadi ketika diklik yang di PDF, maka yang terjadi adalah aplikasi ini akan menampilkan penelitian-penelitian, dokumen-dokumen, artikel-artikel yang mempunyai format PDF-nya yang tinggal download. Ya. Jadi saya ulangi, kalau diklik di PDF, maka dia akan muncul artikel-artikel yang khusus sudah ready PDF-nya. Jadi nggak perlu kita browsing, nggak perlu kita request. Nah, misalnya kita suka sama jurnal yang belum ada PDF-nya, misalnya contoh. Nah, kita bisa request PDF. Jadi tim mereka akan segera mempersiapkan PDF-nya. Mungkin jurnal-jurnal baru yang masih dalam proses sunting. Nah, kita pilih PDF, kemudian open access itu jadi ketersediaan dari aksesnya. Kemudian top paper itu berasal dari sumber-sumber. Nah, biasanya rata-rata aplikasi ini membagi menjadi 3 biasanya. Yang pertama adalah top tier, kemudian standar, kemudian medium. Nah, top tier itu kemungkinan bisa jadi dari platform-platform yang nomor 1 yang sering kali Bapak Ibu sering lihat, misalnya ada Scopus dan kawan-kawan. Nah, ketika diklik, dia akan menfilter juga. Nah, kemudian di sini ada beberapa filter yang lebih menarik. Di sini kita bisa menfilter berdasarkan tahun, 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, atau kita bisa pilih ranknya.
Kemudian jenis resource-nya, ada buku, ada jurnal artikel, kemudian ada jurnalnya jenisnya apa, dan kita bisa nulisin sendiri kalau nggak salah sih. Nah, keywordnya kita bisa nulis sendiri, menambahkan include itu berarti artikel yang fokus pada keyword ini, atau exclude adalah di luar bidang yang akan kita teliti. Nah, itu. Jadi, saya ulangi. Kalau Kemudian, di Indonesia kan disebutkan subjek dulu, baru root, baru ke mm, ya. Terus dari sekian filter yang paling sering dipakai di mana? Kalau kalau saya pribadi sih, yang penting ada PDF-nya, tahun, nah, ini. Lainnya default, cuma dua biasanya. Tapi silakan dicoba, siapa tahu Bapak Ibu lebih cocok dari filter-filter tertentu. Nah, kemudian setelah muncul ini, di sebelah kanan ada filter lagi. Setelah difilter di sini, difilter di kanan lagi di sini. Misalnya kita cari novelty-nya, biasanya di sini abstraknya langsung. Ya, cuma di sini tersedia puluhan. Nah, ada novelty, kemudian ada summary abstraknya, kemudian ada, nah biasanya 2 sampai 3 sudah cukup. Nah, misalnya filter, ini filternya dari mana? Nah, beberapa filter adalah panduan dari mereka punya software. Jadi sudah ada guide-nya, tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa menambahkan filter baru. Karena diklik di sini, tambahkan filternya. Bla 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 bla. Gitu. Nah, kemudian kita pilih. Kemudian, nah di sini juga sudah ada filter-filternya, ini PDF tadi ya. Kemudian summary-nya dia otomatis generate summary. Tiap jurnal di generate pakai artificial intelligence. Jadi kita nggak perlu masuk terlalu dalam, dia membuatkan summary setiap jurnal. Summary, kemudian, nah ini sama seperti di kursor, memang tidak secanggih di kursor untuk fitur chattingnya, cuma cukup membantu untuk menfilter. Jadi kalau ini sebenarnya bisa nulis juga nanti di sini. Ya, cuma sore ini kita fokus ke pencarian jurnal ya, karena ini menjadi masalah utama kemarin. Jurnalnya masih banyak yang salah cari ngambilnya, sumber-sumbernya. Nah, summary, kemudian podcast itu kalau kita di mobil sambil nunggu buka bersama, mau dengerin kena macet. Nah, ini podcast tapi podcast tentang penelitian para profesor sedunia. Jadi itu bisa di-generate. Kita tunggu.
Welcome, folks. Today, we are discussing a fascinating study on predicting contraceptive use among women in Bangladesh using machine learning techniques. Let's dive in. I'm eager to hear about this. What's the core methodology? Fitur podcast, jadi langsung 2 orang. Tergantung kita, nanti kita bisa setting orangnya. Tapi minimnya 2 orang untuk podcast. Jadi kita kayak dengerin orang-orang lagi ngobrolin apa ini sih. Nah, jadi gunjingin, ini fitur buat gunjingin penelitian terbaru. Jadi mereka akan gunjingin ini, ngobrolin lah. Welcome, folks. Today, we are discussing the role of science fiction in shaping our understanding and expectations of artificial intelligence. We'll be exploring several key works and themes. Examining work offers a unique perspective. It explores the potential consequences of Jadi our download technological juga. choices, prompting us to consider the ethical and societal implications of our advancements. Nah, ini yang malas baca ya. Nanti dia translate ke bahasa Indonesia juga. Banyak aplikasinya untuk translate. Kemudian fitur chat tadi belum ya kita. Nah, fitur chat itu sama kayak di kursor. Fiturnya dia sama di kursor, jadi kita cara penerapan prompt engineering-nya juga mirip-mirip. Oke. Kita ngikutin aja, dia sudah punya. Nah, ini prompt engineering-nya nggak terlalu strict. Kalau di kursor memang kan kita jadi petarung bebas ya. Kita prompt engineering-nya benar-benar harus menguasai. Kalau di sini memang nggak secanggih kursor, cuma prompt-nya aja udah dikunci di belakang kotak ini sudah ada prompt engineering-nya. Jadi kita tinggal nurusin. Nah, kemudian high quality itu kayak modelnya. Kalau yang ini mungkin pakai versi yang biasa, ChatGPT yang biasa, yang ini pakai yang generasi O family atau DeepSeek ya, reasoning. Fitur chat. Kemudian fitur apa lagi ya? Ya udah sih, sebenarnya udah cukup sekali ini untuk mencari riset. Oke. Dari depan standar itu biasa, high quality itu modelnya saja ya, model pencariannya, kecanggihan pencariannya, kemudian masukkan keywordnya seperti kita masukkan keyword di kursor, prompt di kursor, ya. Semakin lengkap, semakin detail, semakin bagus. Kemudian diklik. Standar, high quality, di preview itu yang benar-benar otomatis, pindah bahasa di sini ya, misalnya mau bahasa Mandarin. Nah, kemudian di sini adalah literatur review-nya, summary dari beberapa artikel juga di sini. Nah, kemudian di sini ada filter tentang PDF, open access PDF itu berarti bisa di-download PDF-nya. Nah, kalau kita nggak filter, ada beberapa jurnal baru yang belum mempunyai artikel karena dia baru Januari. Tapi banyak juga jurnal lama yang belum nih. Nah, kemudian kalau belum gimana ya tinggal request saja ke mereka atau kita filter paling gampang. Filter. Kita mencari master jurnal. Oke, kemudian filter ini top paper ini dari top tier platform tahun. Nah, kalau saya biasanya cukup sini. Ya, 2 ini aja filternya.
Karena biasanya beberapa jurnal baru dia belum sempat masuk ke jajaran top tier. Kalau kita aktifkan di sini jurnal-jurnal yang menarik dan bagus, tapi tergantung kebutuhannya untuk apa. Kalau untuk benar-benar penelitian biasanya malah nggak dihidupin di sini. Nah, kemudian ini shortnya berdasarkan jumlah citasinya, berdasarkan tanggal terbit, berdasarkan abjad ya. Nah, kita juga bisa upload kalau masih mau pakai Mendeley dan kawan-kawan bisa upload di sini. Ini juga ada konektornya nanti ya dengan Zotero dengan Mendeley. Oke, misalnya kita sudah menemukan satu jurnal ya dengan segala macam ini, kita bisa bookmark ya. Tapi kalau yang akun sharing, karena akunnya sharing nih kayak saya kan sharing, sudah ada yang bikin nih. Jadi cara bookmark itu menyimpan biar nggak lupa. Ini sudah suka ya, kita bookmark saja. Klik new collection. Nah, berarti sudah kesimpan dalam perpustakaan saya di sini nanti. Ya. Kemudian misalnya ini centang lagi. Dua ribu tiga, 2004, saya pilih 3 tahun terakhir biar lebih sudah padahal. 2003 sampai 2015 atau setahun terakhir 2004. Oke. Nah, kemudian chat sudah, ini sudah. Nah, tinggal di bookmark saja biar nggak hilang bookmarknya. Kasih nama yang jelas dengan notebook ini ya. Nanti lupa mungkin baru pada nyoba-nyoba tadi. Dikasih namanya biar nggak kedelete sama akun sharing lainnya. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, ketika sudah di bookmark, ya kita masih lanjutkan ya ada ribuan dan ini valid semua ya, datanya valid semua. Kemudian masuk ke library kalau sudah di bookmark. Nah, ya library-nya sudah dapat. Nah, ini sudah. Nah, kemudian kita bisa brainstorm juga, mulai brainstormnya sebelum ke kursor kita sudah brainstorm di sini. Nah, caranya ya tinggal blok semua, klik ya. Misalnya langsung pertanyaan sederhana, berikan summary-nya. Nah, kita chatting langsung ke beberapa dokumen langsung di sini. Ini sumbernya ini. Nah, oke. Silakan kalau ada pertanyaan, nah, kita buka di grup. Iya, Oh, terima kasih sekali Pak Ari. Ini udah banyak banget nih pertanyaan Pak Ari, tapi saya ya. minta untuk yang bertanya untuk unmute saja ya Pak Ari ya, Oke, biar ya. penjelasannya lebih detail. Silahkan saya panggil aja ya untuk yang sudah bertanya karena apa memang sudah ada di chat. Mungkin dibuka di unmute Bapak, maaf ini yang Ibu Yuni ya dari
Jember atau Bapak ya? Mohon di unmute. Ya, sudah. Oh iya, silahkan. Eh, izin bertanya Pak Ari, ini saya baru update akun sharing untuk website. Kemudian Iya. saat saya buka saya agak kesulitan, apalagi untuk kalau yang versi free itu untuk option tadi yang filternya itu kan nggak bisa ya. Tapi itu saya cari kok di mana kok nggak dapet ya? Oh gitu ya. Ya, Nah, agak Oke. kesulitan. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Ari, terlihat Ibu tampilannya sama? Berbeda, Oh, baik-baik. karena Nah, ini Pak berbeda. Ari kayaknya nanti kita bisa bukain teman-teman kelas untuk khusus ini ya Pak Ari ya, karena ternyata iya, penggunaannya juga sangat spesifik sekali seperti kursor ya Pak Ari ya. iya betul. Mm-mm. Oke. Eh, apa mau share screen atau gimana Pak Ari? Monggo, monggo kalau bersedia. Hmm. Kalau mau dicoba share screen Ibu, mau nyoba Bu Yuni? Yes, siap. Heeh. Tampilannya seperti apa? Begini Pak Ari. Iya, Ya, ini Ini sama. iya. ya, Ah, ini ah. kan biasanya di bawahnya ini ada lah. Ini bawahnya seperti ini. Oh, diklik dulu Bu, itu. Diklik yang atas. Yang sebelah mana Pak Ari? Yang tanda panah itu. Tanda panah ini. Iya. Wah, saya milih yang lama ya. Saya kemarin itu langsung kebukanya kan yang di preview. Ini saya Oh bingung ya. lagi ini yang di preview ini kok minta kata kunci lagi ya gitu ya. Itu Ah, juga. ah. Di preview nanti yang udah senior itu. Udah Oh otomatis. iya iya iya, sama. Ah, Kemudian iya. lanjut lagi Pak Ari ini Iya, saya monggo, pernah monggo. saya pernah nyari udah dapet tuh artikelnya bagus sekali dan Iya. saya terkendala untuk ininya apa namanya untuk download artikel itu. Ah, itu di PDF itu makanya ketika mencari biar, nah itu PDF-nya diaktifkan. Kalau request biasanya berapa waktu bisa? 2 minggu baru ada PDF-nya. Oh, kalau request Mm, sih ya. ya, karena mungkin semi manual mereka lakukan. Nah, kalau yang otomatis itu pakai yang PDF. Nah, itu udah PDF semua ke bawah sih, Bapak. Iya, iya. Jadi kalau ke bawah, nah itu PDF semua sudah. Diklik saja di PDF-nya, ya. Siap. Nah, gitu. Ya, siap. Ya, Oke, ya. gitu, Bu. Terima kasih Pak Ari. Iya, sama-sama, Ibu. Baik, masih ada Pak Ari pertanyaan. Saya minta untuk unmute juga Bapak Wahidin. Silakan Pak Wahidin. Oh, sebelumnya nanti setelah ini Pak Tommy ya. Silakan. Oh, yang Pak Tommy sudah terjawab ya Pak. Pak Wahidin, bisa unmute Pak? Oke, Iya, sudah, Bu. Iya, iya. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, Pak Ari, ini kan kemarin kan kita sharing typeset, ada Iya, 5 orang kalau nggak salah. Itu takutnya membuka-buka yang lain ya. Apakah memang bisa membuka satu dengan yang lain? Kemudian apa namanya? Kemarin kan disampaikan Pak Ari apa mohon refresh ini Pak apa untuk mengetahui di jurnal itu dia adanya citasi kita adanya di halaman berapa gitu loh. oke, iya. Maksudnya biar apa namanya? Valid, Yakin supaya oh ya benar ada di kata-katanya ada di situ gitu loh. iya. Kadang kadang, pernah mensitasi terus ternyata kok nggak ada kata-katanya. Jadi Hmm, hmm, hmm. Iya, terima benar. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. Nanti kita refresh materinya bagaimana meditasi. Oke, jadi Pak Tony untuk penelitian ya, rata-rata memang kendalanya di penelitian. Kalau yang sudah tanya citasi berarti sudah ngerjain. Ya, oke, monggo ada lagi. Oke, berarti nanti Izin, kayaknya Bu. kita butuh sekali. Ya, Hmm, sudah unmute?
Sudah, Bu. Iya, silakan. Nah, saya juga sudah ketik di apa tuh di chat untuk memperjelas pertanyaan saya. Itu kan saya dapat rekomendasi dari kursor untuk penelitian saya seperti yang saya sampaikan di chat ya. Saya Mm-mm. perlu mencari kurs apa namanya itu jurnal bikinan Sarma dengan judul Cultural Intelligence and Job Performance in Luxury Hotel. The Mm. Mediating Role of Influence Engagement, gitu kan? DO-nya juga sudah ada di sana. Cuma Ya. saya cari-cari di typeset, kok hasilnya dibilang tidak seperti itu yang hasilnya keluar, Pak. Bagaimana? Ada cara cara khususnya untuk mencarinya di typeset, Pak? Nah, itu memang flow-nya, Pak, flow-nya. Makanya kan sudah terbukti berarti kan bahwa fitur-fitur canggih seperti ChatGPT bukan mereka nggak canggih ya, mereka canggih. Cuma tugas mereka memang bukan mencari kayak gini. Ya, sudah terbukti Pak Wayan membuktikan bahwa di kursor muncul, di ChatGPT muncul, di Claudia muncul di sini. Hmm. Ternyata ketika kita cari jurnalnya itu nggak ada. Nah itu namanya bias data. Loh mereka dapat Oh, datanya dari mana ya? Dari orang-orang yang masukin data. Nah, cuma karena izin, sesuatu Pak. ya. Nah, dan ketika saya cari typeset juga, saya akan copy paste tuh judul jurnalnya dan kebetulan itu juga menjadi variabel penelitian saya. Nah, mm, setelah saya cari di typeset, dibilang tuh makalah ini tidak secara khusus membahas apa yang saya cari gitu loh. Maksud saya gini, ketika mm, saya mengetikkan variabel-variabel yang ada dalam list itu di dalam typeset, kenapa nggak itu yang dikeluarkan loh, yang lain justru dikeluarkan gitu loh. Contohnya misalnya masalah intelligence, cultural intelligence itu mm, atau kecerdasan budaya. Yang mm. dikeluarkan kok bisa emotional intelligence memang sih ada hubungannya dengan kinerja SDM. Cuma bukan itu yang saya cari. Yang saya cari adalah kecerdasan budayanya gitu loh. Seperti itu Pak. Bagaimana tuh Pak? Untuk Oke, menfokuskan pencarian kan. Ah, ya ya. oke, jadi ada sebenarnya ada dua case dari Pak Wayan. Yang pertama adalah tentang kursor di sini atau di ChatGPT keluar data ketika di sini itu nggak ada. Itu wajar, itu banyak sekali yang ngalamin itu karena mereka awalnya mencari di sini. Nah, jadi workflow yang benar yang pertama dulu saya bahas, workflow yang benar, jurnalnya dulu, sumbernya dulu didapat, dibaca, baru kita menulis yang benar. Jadi, oke, jurnalnya dulu dicari, kemudian baru kita masuk ke brainstorm di sini, brainstorm. Jadi jurnal itu maksudnya waktu kita mencari di sini, ini proses pencarian referensi. Brainstorm baru masuk ke software penulisan semacam kursor. Nah, jadi itu yang benar. Jadi jurnalnya dulu didapat sumbernya, brainstorming. Brainstorming caranya gimana? Brainstorming awal ya seperti ini. Kita lihat summary-nya, kita lihat isinya, kontennya. Kemudian kalau kita gabungkan chattingnya itu, jomplang nggak jawabannya kan bisa kelihatan dari situ. Nah kemudian, nah ini. Setelah itu baru ditarik ke ini, ke kursor. Nah, kemudian untuk Pak Wayan misalnya ya, tipnya adalah Pak Wayan harus mencari satu jurnal yang benar-benar kuat, benar-benar kontennya selaras banget ya, selaras banget dengan Pak Wayan. Nah itu memang ada teknik ya untuk pencarian jurnal khusus. Nah, jadi intinya harus menemukan waktu sumber utamanya biasanya saya 3 sampai 5 yang kuat benar-benar kalau sudah kita buka ya. Nah, seringkali saya mendapatkan bukan dari hasil saya nulis di sini. Nah, di sini tentang pedagagi ya, umum. Nah,
Seringkali bukan dari sini. Ini hanya untuk pintu awal saja buka. Ya. Jadi memang di fase ini kita fase bergelut mencari artikel penelitian orang lain terbaik yang paling cocok ya. Tujuannya untuk menyingkat waktu kita. Sudah ada referensinya. Orang sudah melakukan sebelumnya. Nah, jadi pertanyaan Pak yang kedua, gimana sih cara pencarian tingkat canggih dengan software ini? Nah, tipnya yang pertama adalah cari 3 sampai 5 jurnal yang benar-benar kuat. Kuat itu dari secara konten, secara menyambung enggak sama penelitian kita, sesuai enggak yang kita harapkan gitu ya. Sudah kuat sekali. Kemudian kita klik saja. Saya masuk ke library saya. Oke, nah misalnya ini bibliometriknya. Nah kemudian di bagian kanan ada chatting yang lebih luas lagi ya untuk summary. Nah kemudian di bagian bawah ada fitur salah satunya paper sejenis. Ya. Nah, itu rahasianya di situ. Bukan rahasia sih, fiturnya disembunyiin sama dia. Karena ini cepat banget, nanti kita mencari penelitian sejenis. Nah, keluar semua langsung tuh pertanyaan Pak Wan. Jadi intinya memang sedikit butuh effort untuk mencari jurnal yang benar-benar cocok dengan hati kita dan penelitian kita. Tapi kalau sudah, Bapak tinggal diklik saja, misalnya di sini. Ini memang fiturnya nggak kelihatan. Kalau nggak yang sering pakai, nggak tahu. Masuk ke sini, kemudian diklik nih, bawah di sini, klik. Atau ditulis di sini, sama aja sebenarnya. Nah, sudah, ini sudah seperti di kursor, makanya ilmu kita di kursor itu berguna di mana-mana. Tinggal mainkan buat lebih fokus pada bidang apa. Nah, dia akan mencari. Oke, Gitu Pak Wayan. oke. Baik Pak, saya Ya, coba. ya, ya. Oke. Sudah sangat terjawab ya. Ini tapi kayaknya beberapa sudah chat saya ini Pak Ari minta ada kelas khusus. Mungkin Ya, nanti. paling dekat mungkin kita jadwalkan di hari Selasa ya Bapak Ibu ya. Jika ada yang berkenan ikut monggo saja nanti bisa hubungi admin kita hari Selasa coba untuk buka kelas di Typeset. Dulu kita sering ya Pak Ari, kita beberapa kali buka untuk ini, cuman beberapa peserta lebih butuh untuk waktu itu penulisan di kursor dulu. Betul, Jadi ini betul. kembali lagi deh Pak Ari kita Itu bantu basic. teman-teman di Typeset ya. Baik, baik. Baik Pak Ari, karena pertemuan ini memang kita 1 jam, tapi mohon maaf kalau ini agak mundur sedikit tidak apa-apa Oke, ya oke. Bapak Ibu Makasih. Ya. sekalian. Jadi ini dari kelas inovatif juga ingin menyampaikan Pak Ari dari kemarin kita sudah mendapatkan masukan juga dengan berbagai kebutuhan dari teman-teman sudah menggunakan aplikasi. Nah ini mungkin saya nanti akan menyampaikan. Mungkin Bapak Ibu masih ada pertanyaan untuk Pak Ari sebelum saya kembali ke kelas inovatifnya. Masih ada pertanyaan? Silakan unmute saja. Satu Izin Bu, pertanyaan. Oh iya, silakan. kalau ada waktu tolong refresh lagi tentang framingnya itu Bu. Saya rekamannya itu ke delete nggak sengaja Ibu. Mohon maaf. Oh, kalau untuk rekaman bisa Bapak nanti tinggal diminta aja. Ah, Iya, iya, iya. ya, ya. Oke. Boleh, boleh nanti. Ya, mungkin ada lagi. Mau tanya ini, Hmm? kalau
Kak, yang tadi saya sudah chat sih. Oh Eh, ya, Bu Siti ya. Mm-mm. ya, ini tentang jurnal atau artikel yang muncul itu level Scopus. Apakah bisa ini diketahui level Scopusnya atau level ininya indeksnya pada saat pencarian di Syspace? Ya, makasih. Ah, sip. Oke. Ya, Pak Ari masih ada, Iya, masih online? Ya. sepertinya kalau di Space ini baru pada level statistik ini. Jadi cara bacanya biasanya kalau saya dari jumlah citasinya. Ya, mungkin share screen atau Oh, sorry, ya, belum share screen. ya betul. Sepertinya kalau yang sampai sedetail itu belum ini karena dia dari ribuan sumbernya dia. Nah, paling untuk yang mendekati itu adalah dari jumlah citasinya. Ya. Kalau ini adalah referensinya yang dipakai. Yang paling mendekati adalah dari statistik citasinya. Jadi jauh sampai detail yang dengerin 5 menit takutnya pada saat ini. Oke, untuk citasi yang bagus sampai itu gimana? Nah, cara membentuk artikelnya, IE itu punya namanya konteks, ya, saya gambarkan sedikit. Apa itu konteks? Konteks adalah kemampuan dia membaca sekali shoot, ya. Jadi otak dia, jadi sekali klik ini di sini, misalnya pengetahuan yang ada di sini semua, itu pengetahuannya segini. Nah, cara kita membangun sebuah konsep adalah dari kecil segini. Kecil, besarin, besarin. Nah, begitu. Nah, terkait dengan framing Pak Wayan tadi, jadi kita nggak bisa langsung besar sekaligus gitu konsepnya. Nah, mulai dari sini. Ketak apa tanya-tanya ke sini, tanya-tanya ke artikelnya. Nah, itu membangun konsep, membangun kontaknya segini. Dari kecil kita besarkan lagi, besarkan lagi, besarkan lagi dan seterusnya. Tuh. Nah, ketika itu sudah terjadi, maka kecenderungan referensinya dia akan semakin valid. Karena apa? Karena dia bisa sudah banyak di memorinya. Ketika kita tanya tentang ini, hari ini keywordnya salah, tapi kurang lebih ketika kita tanya apapun, summary adalah salah satu keyword terbaik karena dia akan membaca dari atas ke bawah. Nah, dia sudah sempat baca meskipun belum sempurna bacanya ya dari jurnal artikel tadi. Nah, sudah sempat baca beberapa halaman. Nah, kemudian citasi. Misalnya cara paling mudah kan seperti ini ya. Misalnya untuk citasi yang tidak terlalu kredensial, berikan citasi inline berdasarkan file nih, itu salah.
cara paling mudah. Nah, tergantung kebutuhan seberapa presisi. Nah, misalnya sudah di sini ada muncul citasi baru. Nah, ini kita blok saja, kita validasi namanya. Copy, masukin sini. Perhatikan konten terpilih. Terpilih pada saat Chen et al. Disitasi, menurut Anda itu ada pada bagian mana dari jurnal 2, outputnya bagian ya, bukan halaman lagi, bagian citasi yang paling relevan. Nah, itu cara validasi sederhana. Nanti dikembangin lagi. Intinya dia melakukan citasi. Nah, dia memberikan. Nah, kemudian kita berikan scoring. Output baru, ya ini teknik prompt engineering, 5 bagian paling relevan. Tolong beri skor 1 sampai 100, di mana 1 tidak relevan atau 0 tidak relevan dan 100 sangat relevan. Nah, ini pertanyaan tadi, jawabannya ini. Nah, nanti dia akan memberikan skor, jadi kita tahu halamannya di mana, posisinya di mana. Nah, jadi tingkat relevansinya kita kasih scoring. Ini 75. Nah, udah tinggal disesuaikan, masuk dokumen PDF aslinya, diteruskan. Itu kurang lebih. Itu Burain, makasih banyak. Terima kasih teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah, Maaf, ya. Pak, mohon Ya. maaf. Iya. Saya Novi, ya masih menyambung sama yang tadi dipraktikkan hari. Ya. Hari mohon ini mau bertanya, kalau teknik yang barusan itu bisa langsung otomatis seperti mendelay nggak ke nanti ke bibliografi gitu, ke daftar pustaka gitu nggak? Ya, nanti sebenarnya kalau di kursor bisa di sini. Di bawah sini katanya udah. Belum sudah. kelihatan. Ya. Oh, sorry. Masih belum share screen Pak Ari. Oke, nah. Ini kalau di combine sama kursor sama type chat enak banget tadi. Nah, ini daftar pustaka misalnya apa ya? Yang tadi aja sama Pak Ari yang dicari di Ya, kalau di sini itu nggak bisa otomatis. Kita kan pertanyaan Ibu mau mengotomatiskan citasinya. Ya. Nah, di sini itu tinggal rangkumkan citasi dari file drafting. Nah, atau ini nanti dirangkum. Ini cara, nah ini manual. Cuma kalau di sini makanya kita lari ke sini, itu ada di AI Writer. Memang harus pindah-pindah karena masing-masing software itu bidangnya masing-masing, nggak ada yang satu software full. Nah, misalnya di sini ya, citasi. Nah, ini contoh saja ya, jangan lihat kontennya tapi tekniknya saja, misalnya di sini. Nah, kita citasi di sini, klik. Ya, pilih set. Nah, dia otomatis ke bawah. Lebih praktis, cuma nanti kursor untuk menvalidasi pencarian. Nah, validasinya kayak kemana? Kayak tadi. Nah, minimal ini
sudah diambilkan dari jurnal-jurnal yang kita pilih sebelumnya tadi, yang proses awal. Ini udah langsung ke bawah semua, kemudian stylenya juga bisa langsung. Nah, setelah dari sini, dia memang tidak terlalu ini. Jadi mempermudah proses pensetasian aja, ini cepet banget kalau pakai ini. Misalnya kan library saya di mana tadi. Nah, atau bisa upload sendiri dokumen. Nah, nanti yang ini divalidasi di kursor gitu, Bu. Jadi yang jawabannya di sini malah di typeset. Gitu. Ya, Pak Ari, saya mohon apa ya belum membuka itu typesetnya karena belum Oh iya ya. Ya, harus dipraktekkan Ibu dan Ya. nanti kayaknya baru dapat itu apa akunnya, oh Oke. emailnya. ya, Ya. boleh. Dan ini memang penjelasan Pak Ari ini tadi memang ada beberapa yang sudah chat nih Pak Ari, mohon maaf. Jadi kayaknya nanti di hari Selasa saya minta Pak Ari untuk mengisi di kelas typeset ya Pak Ari ya. Oke, insya Allah. Oke, Nah, siap. baik. Rasanya malam atau sore, maaf. Kalau selama puasa kita selalu sore Ibu. iya. Jadi nggak bisa ikut yang malam karena mungkin lebih banyak untuk ibadah, untuk menghormati yang sedang beribadah gitu. Baik, sesuai yang diinformasikan mungkin ini ilmu baru dari Pak Ari lagi yang nanti bisa dicoba karena memang beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu sekalian sudah ikut untuk patungan dan ini bisa diterapkan sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Nah, untuk detailnya kalau memang membutuhkan kelas khusus, nah nanti mungkin bisa hubungi admin ya. Baik, selanjutnya mungkin terima kasih Pak Ari ini untuk penjelasan tentang typesetnya dan juga kaitannya dengan kelengkapannya di kursor juga ya. Jadi ini sebenarnya melengkapi kita stepnya lebih lagi nih Pak Ari ya untuk teman-teman semuanya. Oke. Baik Bapak Ibu, sesuai informasi di dalam undangan kita juga ke Bapak Ibu sekalian, kami juga akan menyampaikan bahwa di kelas inovatif sebagai bentuk komunitas kita, kemarin Pak Ari sudah membuat aplikasi, mendevelop aplikasi dengan tim, meskipun memang kita tidak ada supporting dari sisi pendanaan, tetapi kita alhamdulillah dari Bapak Ibu sekalian selama Bapak Ibu mengikuti kelas kemarin akhirnya ada beberapa aplikasi yang bisa terdevelop dan bisa digunakan dan insya Allah ke depan ini akan bisa digunakan secara umum. Jadi mungkin Mas Dava bisa share dulu. Kita pakai Wulang ID. Tapi ini kita akan perkenalkan dulu tentang Wulangnya. Silahkan Mas Dava di share screen. Terima kasih. Jadi kita akan ada website khusus bernama Wulang. Ini adalah Wulang dari kelas inovatif yang nantinya kita akan memiliki ke bawah Mas Dava. Ya. Jadi sebenarnya Wulang ini adalah asisten virtual yang berbasis kecerdasan buatan yang dirancang karena sebenarnya fokus ke penulisan karya ilmiah. Jadi Wulang ini terlahir dari kebutuhan nyata komunitas kelas inovatif, sebuah wadah kolaborasi akademik ya, teman-teman yang akademisi, dan kami memahami bahwa tantangan dalam proses penulisan menjadi salah satu yang melatar belakangi aplikasi ini ada. Nah, apa saja sih yang ada di Wulang ini? Mungkin Bapak Ibu kemarin sudah mencoba dua aplikasi kita. Bisa diturunkan, Mas. Iya, ada Wulang Asisten. Kita bisa lihat di Wulang Asisten. Mungkin Bapak Ibu sudah ingat akses key-nya masih bisa untuk digunakan. Jadi nantinya Wulang Asisten ini berkolaborasi untuk membantu dari sisi pembuatan proposal, ide judul, penelitian, gap riset, metode penelitian, dan membuat kerangka tulisan. Jadi mungkin di Wulang Asisten bisa dilihatkan, Mas. Oke, Bapak Ibu bisa mencoba
Jadi memang fokus kita adalah untuk penulisan di mana nanti Bapak Ibu diarahkan biar tidak bias ya. Jadi memang kita akan menanyakan banyak pertanyaan, kita berkolaborasi sama asisten ini untuk bisa menghasilkan satu komunikasi seandainya untuk proposal itu jadi lebih maksimal gitu ya. Nah, ini bisa dicoba. Nah, nanti akan banyak pertanyaan, akan banyak brainstorming di sini yang nantinya Bapak Ibu diminta untuk berkomunikasi lebih maksimal di asisten ini. Baik, kemudian kita ada yang kedua, ulang chatbot. Mungkin Bapak Ibu sudah mendaftar, kita bisa langsung akses saja di chat.kelasinovatif.com. chat.kelasinovatif.com, nanti akan kami tuliskan di kolom chat ya, chat.kelasinovatif.com. Silahkan login menggunakan Gmail bisa, email ya. Oke, bisa masuk untuk daftar atau login menggunakan Gmail. Nah, kami harapkan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini untuk mencoba salah satu aplikasi kami ini karena fokusnya adalah untuk penulisan. Jadi kami sangat berharap Bapak Ibu bisa mencoba sehingga memberi masukan kepada kami apakah dari aplikasi ini bisa membantu atau bisa mengakomodir kebutuhan yang Bapak Ibu inginkan. Jadi silahkan dicoba. Harapannya peserta yang datang hari ini bisa mencoba, langsung mendaftar dan bisa mencoba untuk menggunakan. Nah, ke depan kurang lebih nanti di bulan ini kita bisa launching secara umum, grand launchingnya untuk bisa digunakan secara umum sehingga kami bisa mengembangkan nih aplikasi baru. Jadi kita pengen punya aplikasi kursornya Indonesia gitu ya. Jadi kita berharap nanti aplikasi ini menyempurnakan aplikasi yang sebelumnya. Kemudian kami punya Wulang Voice. Mungkin Bapak Ibu kemarin sudah mencoba, ada di subdomain wulang.kelasinovatif.com. Ini kita bisa coba bicara dengan Wulang. Silakan Mas Dava dicoba boleh. Halo, saya Wulang, salam kenal. Halo Wulang, bisakah kau menyapa Apakah ada yang bisa teman-teman? saya bantu? Oke, Mas Dava dari sana boleh? Oke, halo Wulang. Halo, saya Wulang. Ada yang bisa saya bantu dengan karya ilmiah Anda? Oke, sekarang kamu adalah seorang profesor yang ahli di bidang artificial intelligence dan kamu akan membantu saya, seorang mahasiswa S3 untuk membuat penelitian disertasi. Baik, saya mengerti. Sebagai seorang profesor dengan keahlian di bidang kecerdasan buatan, saya siap membantu Anda dan mahasiswa S3 dalam menyusun penelitian disertasi. Topik apa yang sedang Anda kerjakan atau ingin Anda eksplorasi? Apakah ada pertanyaan spesifik yang bisa saya bantu jawab? Jadi seperti itu Iya. pertanyaannya. Ya. Baik, jadi ini Wulang Voice ini adalah salah satu yang memang kita ingin sampaikan bahwa kolaborasi tidak hanya dalam bentuk tulisan tapi juga dalam bentuk voice. Nah, ini nanti insya Allah juga akan menjadi salah satu aplikasi yang kami grand launchingkan untuk umum, tidak hanya di komunitas ini saja. Kemudian dari semua informasi ini kita punya satu yang sedang kita kerjakan development. Eh, Meskipun ini ada 6 ya. Oh kalau ulang chat mungkin saya terlewat, ulang chat sudah digunakan di grup-grup kita. Ya, sudah ada dan ini kita sedang membuat yang namanya Wulang Writer di mana aplikasi AI ini untuk pembuatan konten akademik dengan cepat dan efisien melalui instruksi sederhana. Nah, ini harapannya kita bisa mengadaptasi kursor dengan cara kita, dengan cara dan kebutuhan kita. Jadi sebenarnya kan beberapa aplikasi itu akan lebih produktif, lebih bisa diterima kalau menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kali ini karena kita sudah punya komunitas, kita sering mengadakan kelas, kita jadi tahu bahwa di dalam kebutuhannya ternyata bisa jadi teman-teman butuh yang lebih spesifik, lebih
mudah untuk digunakan. Nah, inilah yang menjadi latar belakang Wulang Writer ada dan didevelop saat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih sekali karena Bapak Ibu saat mengikuti kelas dan melakukan pembayaran membuat kami bisa mendevelop ini. Dan harapan kami dengan banyaknya kebutuhan teman-teman sehingga kelas kami bisa maksimal bisa diikuti, Wulang Writer bisa lebih optimal, bisa kita develop seperti itu. Baik, dan yang terakhir menjadi salah satu aplikasi yang akan kita launching juga adalah Wulang Office, di mana nanti menjadi aplikasi desktop MS Word yang terintegrasi dengan Wulang AI untuk pengalaman penulisan karya ilmiah yang lebih powerful. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi apakah ada Pak Tommy ya? Ada Bapak di grup, mungkin nanti langsung hubungi admin aja ya, nanti bisa komunikasi dengan admin. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mohon izin jika kami menghubungi Bapak Ibu sekalian untuk bertanya, untuk memberikan feedback dari aplikasi yang sudah kami develop dengan harapan aplikasi ini benar-benar bisa sesuai target dan kebutuhan. Dan harapan kami teman-teman di komunitas bisa mulai menggunakan sehingga kami mendapatkan masukan dan kritik saran yang lebih cepat dari Bapak Ibu sekalian. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk pertemuan kita yang keempat ini di komunitas. Jangan lupa Bapak Ibu, dari Bapak Ibu lah komunitas ini bisa berkembang. Jangan lupa untuk bisa menyampaikan bahwa ada yang namanya kelas inovatif sebagai komunitas AI dalam hal ini khusus pada penulisan karya ilmiah. Bapak Ibu, sebelum kita tutup acara pada sore hari ini, mohon izin untuk bisa on cam, kita mau foto bersama, ya. Boleh nanti yang tidak bisa on cam tidak apa-apa, tapi yang izin kalau bisa on cam. Selamat sore Prof. Eko, lama tidak menyapa ini Prof. Eko, selamat sore. Ya, ya. Mohon Siap, izin. siap. Iya, gimana Prof. Eko Terima kasih. kabarnya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sehat. Ya, Telat baik-baik. tadi. Iya, Prof, nggak apa-apa. Nje. Selalu dukung kami, Prof. Kita sudah Amin. banyak aplikasi yang kita develop untuk teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Nje. Ya, mohon dukungannya juga nanti. Ya, baik. Mohon on cam, Mas Dava bisa dibantu share di screen ya, Mas Dava ya. Ya, oke Bu. Baik. Oke, 1, 2, 3. Ya, satu lagi. 1, 2, 3. Kebetulan agak banyak ini. Ya, lanjut Mas Dava. Yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Baik, sudah semua Mas Dava? Satu lagi Ya. Bu, Ibu. Satu lagi. Mohon maaf, satu lagi. Jangan sampai ada yang tertinggal nih Mas Dava. Oke. Ya. Baik, sudah Mas Dava? Oke, sudah. Baik. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas atensinya pada sore hari ini di waktu Ibu menunggu buka puasa mungkin yang sedang menjalankan ibadah puasa. Terima kasih sekali. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan bulan depan dan insya Allah dengan banyak ilmu baru lagi dari teman-teman juga yang membuat kami juga semakin berkembang. Demikian saya cukupkan untuk sore hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu.